Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusri Andalas, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas PAI 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengembangan kurikulum mengenai hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan juga pembelajaran. Nah, sebelumnya teman-teman juga harus tahu nih, kenapa saya mengangkat materi ini. Jadi latar belakang daripada pengangkatan materi ini adalah kurikulum itu adalah suatu rencana yang mengatur tujuan, isi, dan juga metode pembelajaran dalam pendidikan. Nah, di Indonesia, teman-teman perlu tahu juga, kurikulum itu terus berkembang. Seperti kemarin yang sudah kita alami, yaitu kurikulum 2013, yang menekankan pendekatan saintifik dan juga pendidikan karakter. Evaluasi dan pengembangan kurikulum penting untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan juga kemajuan teknologi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kurikulum, kita sebagai calon pendidik nantinya dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif tentunya. Baiklah, langsung saja masuk pada materi. Pertama, hakikat kurikulum. Nah, pengertian kurikulum. Jadi teman-teman, kita harus tahu dulu nih, pengertian kurikulum itu apa. Jadi, ada dua pengertian. Pertama itu secara etimologis atau secara bahasa. Nah, kurikulum ini berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu kata kurir, yang artinya pelari. Nah, dan curi, yang artinya tempat berlari. Jadi, istilah kurikulum itu berasal dari dunia olahraga sebetulnya, teman-teman. Pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Nah, sedangkan secara istilah atau secara terminologis, istilah kurikulum itu digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk mencapai satu tujuan pendidikan atau kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, jadi kalau kita gabungkan nih dari kedua pengertian tersebut, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwasanya kurikulum adalah suatu perjalanan atau proses pembelajaran yang terstruktur dan juga terarah, yang memiliki titik awal dan akhir, serta melibatkan sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu. Nah, pengertian ini menggabungkan konsep perjalanan atau proses yang dari pengertian etimologis tadi atau pengertian secara bahasa tadi dengan konsep pengetahuan atau mata pelajaran dari pengertian terminologis. Nah, begitu teman-teman. Terus, kita juga punya yang namanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 atau yang lebih dikenal sebagai UU Sikdisnas. Nah, di dalam UU Sisdiknas, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 bab 1 pasal 1 yang menyebutkan bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi itu pengertian daripada kurikulum, teman-teman. Nah, sudah ada beberapa versi dan kita tarik kesimpulan adalah sebagai berikut. Nah, kemudian selanjutnya itu tujuan daripada kurikulum. Nah, kurikulum ini kan merupakan suatu komponen penting dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai panduan untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Nah, ada beberapa tujuan daripada kurikulum. Itu yang pertama, pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Tentu saja. Jadi tujuan kurikulum itu adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi siswa. Melalui pelajaran yang terstruktur, siswa diharapkan dapat memahami konsep-konsep dasar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang efektif itu harus mampu membekali siswanya dengan keterampilan yang relevan juga untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Nah, kemudian itu adalah persiapan untuk kehidupan. Nah, kurikulum juga dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan, teman-teman, kehidupan yang ada di masyarakat. Nah, karena kita pasti akan kembali pada masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencetak individu yang cerdas secara akademis ya, teman-teman ya, tetapi juga individu yang memiliki karakter dan nilai-nilai moral yang baik yang tentu saja nilai-nilai tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, gitu teman-teman. Nah, maka daripada itu, kurikulum ini harus memasukkan elemen pengembangan karakter yang membantu siswa untuk berinteraksi secara positif dengan lingkungan dan budaya mereka. Kemudian, mendorong kreativitas dan juga inovasi.
Dalam dunia yang terus berubah seperti sekarang ini, di era globalisasi yang semakin gencar-gencarnya, kemampuan untuk berpikir kreatif itu dan menghasilkan solusi baru itu sangat penting, teman-teman. Pembelajaran berbasis proyek dan eksplorasi itu dapat menjadi metode yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Nah, sehingga siswa itu tidak hanya menjadi penerima informasi saja, melainkan sebagai kontributor aktif dalam pembelajaran. Itu yang disampaikan oleh John Dewey. Nah, kemudian tujuan yang lainnya itu meningkatkan kemandirian belajar. Siswa ini diharapkan tidak hanya mampu untuk menerima informasi dari seorang pendidik, tetapi juga mencari, mengevaluasi, dan menerapkan pengetahuan itu secara mandiri. Jadi pengembangan keterampilan belajar sepanjang hayat menjadi fokus utama dalam kurikulum yang modern saat ini ya. Sehingga siswa ini dapat terus berkembang meski telah meninggalkan bangku sekolah. Nah, kemudian membangun keterampilan sosial dan kerjasama. Di dalam masyarakat yang kompleks, tentu saja yang banyak liku-likunya, kemampuan untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan orang lain itu menjadi sangat penting sekali, teman-teman. Kegiatan yang mendorong kerjasama seperti misal diskusi kelompok atau proyek kolaboratif itu dapat membantu siswa untuk mengasah keterampilan sosial mereka. Jadi mereka nantinya akan mudah berinteraksi dengan sosialnya ataupun dengan lingkungan-lingkungannya. Kemudian menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi. Jadi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat pada era saat ini, terutama pada abad 21, kurikulum itu harus mampu untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajarannya. Jadi, seperti contoh sekarang ini kita teman-teman, kita sedang menggunakan salah satu platform media sosial sebagai bentuk daripada integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan digital kita saja, digital kita sebagai siswa atau digital siswa lainnya, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada dunia kerja. Karena pasti pada dunia kerja pun penggunaan media digital itu pasti sangat dibutuhkan sekali, teman-teman. Maka daripada itu, ketika kita sudah punya keterampilan sejak kita bersekolah ataupun sejak kita di bangku persekolahan, saya harap nanti teman-teman pun tidak akan kesulitan lagi saat sudah masuki dunia kerja yang sebenarnya. Nah, kemudian pendidikan yang inklusif ini yang terakhir, teman-teman. Kurikulum harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua siswa tanpa memandang latar belakang, ras, etnis, ataupun kebutuhan khususnya. Nah, prinsip pendidikan inklusif ini mendorong perkembangan atau pengembangan kurikulum yang dapat memenuhi kebutuhan semua siswa, sehingga itu tidak ada yang namanya tertinggal dalam proses pembelajaran, yang mungkin punya kesulitan belajar ataupun mohon maaf yang tidak punya fisik yang mumpuni untuk dapat menangkap pembelajaran. Nah, kurikulum itu harus dapat memenuhi itu semua, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya itu peran kurikulum. Kurikulum pada pendidikan formal di dunia pendidikan ini memiliki tugas-tugas yang sangat penting, teman-teman. Nah, dan melihat dari capaian tujuan pendidikan, kalau kita bisa sebutkan setidaknya ada 3 peran penting kurikulum. Yang pertama itu peranan konservatif. Nah, kurikulum merupakan sarana dalam memberikan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada terjadi atau budaya-budaya masa lalu yang dapat dihubungkan dengan masa kini. Hal yang dimaksud adalah siswa-siswa yang ada di lingkungan dunia pendidikan ya, teman-teman. Kemudian peranan kreatif. Jadi kurikulum ini dapat mengembangkan sesuatu yang dapat diselesaikan dengan perkembangan yang akan terjadi sesuai kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada saat sekarang dan yang akan datang. Kemudian peranan kritis yaitu nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat luas yang terus-menerus mengalami perubahan dan mewariskan nilai-nilai dalam budaya masa lalu kepada siswa ini perlu disesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Nah, oleh karena sebab itu, kurikulum ini dapat mewariskan budaya ataupun nilai-nilai yang akan menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peran untuk menilai, memilih, dan memilah nilai-nilai serta pengetahuan baru. Kemudian terakhir ada lagi fungsi kurikulum. Jadi menurut Rohimat ada 6 fungsi kurikulum, teman-teman. Yang pertama itu penyesuaian. Artinya bahwasanya kurikulum sebagai alat pendidikan mengajarkan agar siswa ini memiliki sifat well adjusted. Apa sih well adjusted? Yaitu adaptasi dengan baik. Adalah bisa berinteraksi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang barunya atau dengan lingkungan fisiknya atau dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Kemudian
Fungsi integrasi. Kurikulum ini sebagai alat pendidikan yang mampu memberikan layanan terhadap perbedaan pada para siswa-siswa ini yang ada di kelas tentunya. Jadi setiap siswa pastikan mempunyai latar belakang ataupun perbedaan-perbedaan pada siswa, entah itu secara fisik ataupun secara psikis yang harus dihargai. Nah, maka daripada itu harus dilayani dan diberikan dengan layanan yang terbaik. Kemudian, fungsi diferensiasi. Kurikulum adalah alat yang harus mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi perbedaan siswa-siswa itu. Kemudian, fungsi persiapan. Bahwasanya kurikulum ini sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa-siswanya dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang sebelumnya. Jenjang selanjutnya maksud saya. Nah, kemudian ada fungsi pemilihan nih teman-teman. Jadi, kurikulum ini adalah sebagai alat pendidikan yang mampu memberikan kesempatan nih pada siswanya untuk memilih tingkat pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Nah, kemudian ada diagnostik. Nah, kurikulum ini sebagai suatu alat pendidikan itu dapat membantu siswa dalam memahami diri sendiri tentunya dan menerima kelemahan ataupun juga kelebihan yang dimilikinya. Jika siswa sudah memahami dirinya sendiri, teman-teman, maka diharapkan siswa ini dapat mengembangkan kelebihannya sendiri dan memperbaiki kelemahan yang dimilikinya. Nah, mungkin itu tuh mengenai fungsi daripada kurikulum. Selanjutnya, hakikat pengembangan kurikulum. Yang pertama itu pengertian daripada pengembangan kurikulum dulu. Nah, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan juga acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian tujuannya daripada pengembangan kurikulum ini, menurut Triwianto Yunita yang sebelumnya disampaikan Hermawan, bahwasanya tujuan dari pengembangan kurikulum adalah untuk mencapai mutu pendidikan. Mutu pendidikan yang berperan konservatif, kreatif, kritis, dan evaluasi dengan mengikuti perkembangan zaman. Nah, hal ini juga didasarkan pada UU Sikdisnas nomor 20 tahun 2003 yang tujuannya adalah untuk menjadikan manusia seutuhnya, mandiri dan penuh tanggung jawab. Kemudian, peran dan fungsi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting teman-teman, apalagi dalam dunia pendidikan. Peran daripada pengembangan kurikulum ini yaitu menyesuaikan kebutuhan dengan masyarakat, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya itu mendorong kreativitas dan inovasi, membentuk karakter siswa. Nah, sedangkan untuk fungsi daripada pengembangan kurikulum ini yaitu sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik, kita sebagai calon pendidik tentunya juga, dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya itu adalah evaluasi dan penilaian. Pengembangan kurikulum juga mencakup sistem evaluasi yang membantu dalam menilai pencapaian siswa ataupun peserta didik serta efektivitas metode daripada pengajaran kita. Kemudian pengembangan profesional guru. Kurikulum yang baik mencakup kepelatihan atau pelatihan dan pengembangan profesional bagi seorang guru, sehingga mereka itu dapat mengajar dengan cara yang lebih efektif, teman-teman. Selanjutnya itu integrasi disiplin ilmu. Kurikulum ini membantu dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, teman-teman, sehingga siswa ini memiliki dapat memahami antara hubungan antara satu studi dengan studi lainnya. Nah, kemudian ini ada macam-macam pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama itu ada kurikulum development, selanjutnya itu kurikulum improvement, terus kurikulum implementation dan juga kurikulum evaluation. Nah, pertama kita akan menjelaskan mengenai kurikulum development. Nah, apa sih kurikulum development ini? Jadi kurikulum development ini adalah proses sistematik dalam merancang atau mengimplementasikan dan juga mengevaluasi kurikulum di lembaga pendidikan. Tujuannya itu untuk memastikan bahwasanya pendidikan yang diberikan itu relevan, efektif, dan juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang ada, serta juga masyarakat. Nah, proses ini memiliki melibatkan analisis kebutuhan, pemetaan tujuan pembelajaran dan juga penyusunan materi serta evaluasi tentunya untuk perbaikan keberlanjutannya. Contohnya itu analisis kebutuhan, kemudian penetapan tujuan pembelajaran, penyusunan materi, selanjutnya itu implementasi dan juga evaluasi. Nah, kemudian kurikulum improvement secara pengertian kurikulum improvement adalah proses evaluasi dan revisi kurikulum yang ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Nah, proses ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya kurikulum ini tetap relevan, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik, serta tuntutan masyarakat dan juga perubahan yang ada di masyarakat. Kurikulum improvement ini melibatkan analisis umpan balik. Nah, dari berbagai pemangku kepentingan tentunya, termasuk ya guru, siswa, orang tua, serta penyesuaian berdasarkan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Contohnya, itu umpan balik dari siswa. Jadi kita mengumpulkan nih survei-survei dari siswa untuk mengetahui nih kesulitan yang mereka hadapi dalam mempelajari suatu mata pelajaran itu apa, dan melakukan penyesuaian materi ajaran kita. Kemudian revisi silabus, mengupdate nih silabus mata pelajaran berdasarkan tren terbaru lah dari dalam bidang tersebut, seperti menambahkan topik tentang teknologi terbaru dalam pengembangan kurikulum di ilmu komputer misalnya. Kemudian pelatihan guru, menyediakan suatu wadah pelatihan bagi guru untuk meningkatkan metodologi pengajaran dan juga penggunaan teknologi dalam kelas. Nah, kemudian juga integrasi pembelajaran berbasis proyek. Jadi kita mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum yang ada untuk meningkatkan keterampilan siswa dan penerapan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Kemudian penilaian berbasis kompetensi, mengubah sistem penilaian dari berbasis ujian akhir, ya kita hanya UAS, UTS gitu, menjadi penilaian yang lebih beragam teman-teman, seperti contoh dengan portofolio ataupun dengan prestasi-prestasinya. Nah, selanjutnya itu kurikulum implementation. Kurikulum implementation adalah pelaksanaan kurikulum yang telah dirancang di dalam praktik pendidikan. Nah, ini mencakup bagaimana kurikulum diajarkan kepada siswa, termasuk metode pengajarannya bagaimana, kemudian penggunaan bahan ajar, serta pengelolaan kelas. Nah, implementasi yang efektif memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan, stakeholder yang terkait, termasuk guru ya, administrasi, dan juga siswa, agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Contohnya, itu metode pengajaran aktif. Misal menggunakan metode pembelajaran berbasis diskusi dan kolaborasi di kelas untuk meningkatkan partisipasi siswa. Dan juga penggunaan teknologi. Kita mengintegrasikan alat-alat digital nih, seperti aplikasi yang saat ini kita gunakan, kayak Zoom Meeting, Google Meet, YouTube, bahkan platform WhatsApp pun bisa gitu tuh. Bahkan platform Instagram juga bisa teman-teman tuh. Jadi sangat variatif sekali gitu tuh, berbasis platform e-learning dalam proses pengajaran. Kemudian yang terakhir itu kurikulum evaluation. Nah, pengertian daripada kurikulum evaluation ini adalah proses sistematik untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang efektivitas kurikulum yang diterapkan. Tujuan daripada evaluasi ini adalah untuk menilai sejauh mana sih kurikulum mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki mana aja nih. Kan ini evaluation ya. Nah, evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode teman-teman, termasuk survei, wawancara, observasi, dan juga analisis hasil belajar siswa. Contohnya, survei siswa dan guru. Nah, kita mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru nih tentang pengalaman mereka dengan kurikulum yang kita terapkan tersebut, termasuk aspek yang berhasil dan yang perlu ditingkatkan lagi. Kemudian analisis hasil ujian. Kita harus menganalisis hasil data ujian untuk menilai nih sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan dan mengidentifikasi mata pelajaran yang memerlukan perhatian lebih tentunya teman-teman. Kemudian observasi kelas, melakukan observasi langsung di kelas untuk mengawasi ataupun mengevaluasi metode pengajaran dan interaksi siswa dan guru. Dan juga review kurikulum, melakukan tinjauan menyeluruh nih terhadap kurikulum secara berkala untuk memastikan bahwasanya konten dan pendekatan pengajaran itu tetap relevan dengan dan sesuai lah dengan perkembangan teknologi yang terkini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke hakikat pembelajaran, teman-teman. Jadi, pembelajaran yang pertama itu pengertian pembelajaran, teman-teman ya. Menurut John Dewey, pembelajaran adalah suatu proses yang melibatkan interaksi antar individu dan lingkungannya tentu saja, di mana pengalaman menjadi dasar untuk memahami konsep-konsep baru. Bisa dibilang ya pengalaman adalah suatu hal yang dapat membuat kita memahami suatu konsep baru atau suatu ilmu baru. Nah, tujuan pembelajaran selanjutnya teman-teman. Tujuan pembelajaran ini mencakup berbagai aspek tentu saja, yang tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan perkembangan individu. Yang pertama itu mengembangkan pengetahuan,
Nah, tujuan utama pembelajaran adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang suatu materi atau suatu konsep, meningkatkan keterampilan, membangun sikap dan nilai, kemudian mendorong pemikiran kritis siswa atau peserta didik, dan juga menyiapkan siswa untuk kehidupan. Artinya pembelajaran ini adalah menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan tuntutan yang ada di masa depan. Bagaimana tantangan dunia pekerjaan, bagaimana tantangan dunia karir dia. Nah, baik dalam pendidikan dan juga maupun dalam dunia karir. Selanjutnya itu ruang lingkup pembelajaran. Nah, teman-teman juga perlu mengetahui nih apa saja sih yang termasuk dalam ruang lingkup pembelajaran. Terdapat beberapa elemen utama dari ruang lingkup pembelajaran. Yang pertama itu aspek kognitif. Apa sih aspek kognitif? Teman-teman kan mungkin sudah pernah mendengar nih. Nah, ini berkaitan dengan proses berpikir, pemahaman, dan penguasaan pengetahuan. Pembelajaran itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi. Kemudian, aspek afektif merujuk itu pada sikap, nilai, dan emosi seorang siswa ataupun seorang peserta didik. Nah, ruang lingkup ini mencakup pembentukan sikap positif terhadap pembelajaran dan pengembangan nilai-nilai moral. Selanjutnya itu aspek psikomotor atau psikomotorik lah ya. Nah, berkaitan dengan keterampilan fisik dan juga motorik daripada seorang peserta didik. Pembelajaran di sini fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lingkungan pembelajaran mencakup konteks di mana pembelajaran ini terjadi, termasuk lingkungan fisik, lingkungan sosial, budaya, dan juga memengaruhi proses belajar. Metode dan juga strategi pembelajaran selanjutnya teman-teman ya. Itu adalah ruang lingkup yang meliputi berbagai pendekatan dan juga teknik yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang efektif. Selanjutnya itu ruang lingkup terakhir itu evaluasi pembelajaran. Nah, proses penilaian untuk mengukur sejauh mana sih tujuan daripada pembelajaran itu telah tercapai, termasuk penggunaan berbagai alat dan juga teknik evaluasi. Nah, sekarang dalam manfaat pembelajaran. Tentu saja pembelajaran ini punya manfaat yang sangat beragam dan juga sangat banyak, teman-teman. Entah itu perkembangan yang terjadi itu pada individu atau masyarakat, itu adalah manfaat daripada pembelajaran. Nah, yang pertama itu peningkatan pengetahuan jelas, teman-teman. Pembelajaran itu akan meningkatkan suatu pengetahuan kita, memungkinkan individu untuk memperoleh pengetahuan baru dan juga informasi-informasi baru yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-harinya dan juga di pekerjaannya. Kemudian pengembangan keterampilan. Nah, melalui suatu pembelajaran, teman-teman, individu itu dapat mengembangkan keterampilan praktis dia yang berguna dalam berbagai bidang seperti keterampilan teknis, keterampilan sosial, dan juga komunikasi. Nah, kemudian peningkatan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran ini mendorong individu untuk berpikir analitis, kemudian memecahkan masalah dan membuat keputusan yang lebih baik lagi. Kemudian pertumbuhan pribadi. Pembelajaran ini berkontribusi pada pertumbuhan ataupun pengembangan karakter, sikap positif, dan nilai-nilai moral yang penting untuk pertumbuhan pribadi dan sosial. Kemudian persiapan karir. Pembelajaran memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan lah untuk memasuki dunia kerja dan juga beradaptasi lah dengan lingkungan-lingkungan ataupun dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan profesional tentunya, teman-teman. Dan juga yang terakhir itu peningkatan kualitas hidup. Nah, dengan pengetahuan teman-teman dan dengan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan, individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara ekonomi maupun secara sosial. Teman-teman bisa melihatlah orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, bagaimana kualitas hidup mereka sangat jauh berbeda, teman-teman. Dari segi pola pikirnya saja sudah terlihat mana yang berpendidikan, mana yang tidak berpendidikan. Dan ekonomi pun pasti akan mengikuti, teman-teman. Jadi penting daripada pembelajaran dan juga pendidikan pastinya. Selanjutnya itu ciri-ciri pembelajaran abad 21. Nah, ini yang sangat yang sangat relevan lah dalam pembelajaran saat ini, yaitu pembelajaran abad 21, teman-teman. Jadi pembelajaran abad 21 ini merupakan pendekatan pembelajaran terbarukan dengan mempromosikan teknologi digital seperti yang kita gunakan saat ini ya, sebagai salah satu indikator utama dalam proses pembelajaran atau pendidikannya. Dengan demikian, desain pembelajaran yang disusun ditekankan pada pengembangan kompetensi, pengintegrasian teknologi juga. Nah,
kita mengenal istilah kompetensi 4C di dalam kurikulum 2013 teman-teman ya. Nah, apa sih kompetensi 4C itu? Merupakan singkatan dari creativity, critical thinking, collaboration, and communication. Nah, keempat elemen tersebut itu bertujuan untuk membentuk pribadi peserta didik yang cerdas dan berkualitas. Nah, ini apa ya, kompetensi 4C ini sebetulnya mulai diperkenalkan di Indonesia itu pada saat era digitalisasi udah moncar-moncarnya tuh, apalagi pada saat tahun 2013. Ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mulai menerapkan kurikulum 2013 nih teman-teman, yang didesain untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan bekerja sama. Nah, kita akan bahas nih 4C yang tadi nih. Yang pertama itu creativity. Jadi pemahamannya itu apapun nilai-nilainya itu inovasi, ekspresi diri, juga adaptasi. Kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru itu ya inovasi gitu kan. Kemudian ekspresi diri itu menggunakan berbagai cara untuk mengekspresikan pemikiran kita dan ide-ide kita. Ya, seperti ini saja contohnya teman-teman, dengan menggunakan media propaganda ataupun media sosial media yang kita punya, itu adalah bentuk daripada pengekspresian diri kita. Bagaimana kreativitas kita terbentuk gitu tuh. Kemudian adaptasi, mampu berpikir di luar batasan konvensional dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada, terutama pada perubahan-perubahan digital pada saat ini. Kemudian C yang kedua itu critical thinking atau berpikir kritis. Nah, ini berpikir analisis teman-teman ya, kemampuan untuk menganalisis informasi dan situasi itu secara mendalam. Kemudian mampu mengevaluasi argumen dan informasi untuk membuat keputusan yang tepat, dan juga problem solve tentunya teman-teman. Fokus pada pemecahan masalah dengan pendekatan yang logis dan sistematis. Maka daripada itu kita dituntut untuk bisa berpikir kritis. Itu selanjutnya itu collaboration atau kolaborasi, kerja tim lah. Nah, mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Itu sangat dibutuhkan pada saat ini. Tidak berarti hidup itu ataupun kehidupan itu akan selalu sendiri-sendiri saja. Pasti kita sebagai makhluk sosial akan berinteraksi dengan orang lainnya. Maka daripada itu kemampuan kolaborasi ini sangat penting sekali. Kemudian komunikasi yang efektif, berinteraksi nih antar anggota satu tim secara aktif dan mendengarkan pendapat orang lain, itu juga sangat penting. Kemudian memahami peran masing-masing di dalam kelompok dan juga peran ataupun bagaimana kontribusinya secara maksimal di dalam peran-peran tersebut. Dan terakhir itu communication ataupun komunikasi, ya keterampilan verbal dan non-verbal, kemudian mampu menyampaikan ide dengan jelas melalui kata-kata dan bahasa tubuh. Juga penggunaan teknologi teman-teman, memanfaatkan alat digital untuk berkomunikasi secara efektif, lewat handphone kah bisa, lewat messenger kah bisa, banyak sekarang, tidak terbatas pada kebudayaan ataupun teknologi yang ada. Sekarang sudah bebas, sudah banyak, sudah masif, sudah mudah artinya. Kemudian mendengarkan aktif, kemampuan untuk mendengarkan dan memahami perspektif orang lain. Jadi perspektif itu tidak hanya dari perspektif kita saja teman-teman. Kita harus bisa memahami dan juga bisa mendengarkan perspektif dari orang lain, pemahaman orang lain itu bagaimana, agar tidak melahirkan sifat-sifat egois pada diri kita. Nah, ini kan sejalan dengan kolaborasi tadi. Bagaimana pentingnya kerja tim. Oke. Baik, kita lanjut kurikulum ideal dan aktual. Nah, kurikulum ideal dulu teman-teman ya. Secara pengertian, apa sih kurikulum ideal? Kurikulum ideal ini adalah kurikulum yang dirancang dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan yang optimal, kebutuhan siswa, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan secara teknologi. Kurikulum ini mencakup komponen yang seimbang antar pengetahuan, keterampilan, sikap, serta dirancang untuk menghasilkan individu yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Contohnya itu apa sih kurikulum ideal itu? Contohnya kurikulum internasional teman-teman. Nah, ataupun International Baccalaureate. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan pemikiran kritis, komunikator, dan juga individu yang peduli terhadap masyarakatnya. Contohnya program ini mencakup studi lintas disiplin yang mendorong peserta didik atau siswa untuk menghubungkan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu kurikulum holistik. Nah, kurikulum yang mengintegrasikan berbagai aspek pendidikan, itulah kurikulum holistik. Termasuk intelektual dan juga emosional, sosial, dan juga spiritual. Contohnya ataupun misalnya kurikulum yang menggabungkan pembelajaran akademis dengan pengembangan karakter dan juga keterampilan sosial. Selanjutnya itu contoh yang ketiga itu ada
kurikulum berbasis kompetensi, teman-teman. Nah, kurikulum ini fokus pada pengembangan kompetensi siswa dalam berbagai bidang. Contohnya itu kurikulum yang menetapkan standar kompetensi yang jelas untuk setiap tingkat pendidikan dan mendorong siswa untuk mencapai kompetensi tersebut. Misal dari tingkat paling bawah harus memenuhi kompetensi tersebut, ataupun nanti naik lagi, ada kompetensi baru lagi, naik lagi. Nah, dan kompetensi tersebut harus dicapai di setiap tingkatan itu melalui metode pembelajaran yang juga pasti beragam, teman-teman. Dan juga satunya itu adalah kurikulum aktual. Nah, pengertian kurikulum aktual adalah kurikulum yang diterapkan di lapangan dan mencerminkan praktik pembelajaran yang sebenarnya terjadi dalam proses pendidikan. Nah, kurikulum ini memperhatikan kondisi nyata yang ada di sekolah, teman-teman, yang ada di lembaga-lembaga pendidikan pastinya, termasuk kebutuhan siswa, konteks sosial, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, contohnya itu yang ada di Indonesia pastinya, kurikulum 2013 di Indonesia. Nah, kurikulum ini kan mengintegrasikan pendekatan saintifik dalam pembelajaran ya, mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar melalui eksperimen lah, ya diskusi dan juga kolaborasi. Nah, di lapangan, implementasinya dapat terlihat dalam pelaksanaan proyek kelompok di kelas. Sering kita temui dalam kurikulum 2013 itu kita dibuat berkelompok-berkelompok. Nah, itulah tujuannya gitu tuh, untuk mengintegrasikan antara saintifik dan juga pembelajaran. Dan juga berpartisipasi secara diskusi dengan teman-temannya. Selanjutnya itu kurikulum berbasis proyek atau project based learning. Nah, teman-teman juga sudah familiar lah dengan PBL ini ataupun project based learning gitu. Dalam konteks ini, siswa itu bekerja pada proyek nyata yang relevan tentunya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, siswa itu dapat melakukan penelitian tentang masalah lingkungan di sekitar mereka dan juga mengembangkan solusi-solusinya. Nah, selanjutnya itu hidden curriculum, teman-teman. Nah, baru dengar mungkin teman-teman ya, ataupun sudah mendengar juga gitu. Apa sih hidden curriculum? Nah, istilah hidden curriculum kan terdiri dari dua kata tuh. Satunya hidden, satunya curriculum. Hidden ya artinya secara etimologi ya, hidden itu berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu kata hide, yang artinya tersembunyi gitu atau terselubung. Sedangkan kurikulum ya kurikulum. Nah, jadi hidden curriculum ini adalah konsep yang merujuk pada nilai, norma, dan pelajaran yang tidak secara eksplisit, tidak secara nyata gitu, tidak secara terpang-pang gitu tuh diajarkan dalam kurikulum formal, tetapi tetap dipelajari oleh siswa melalui apa sih pengalaman sehari-hari yang ada di lingkungan sekolahnya. Nah, ini mencakup daripada sikap, perilaku, dan nilai-nilai sosial yang ditransmisikan melalui interaksi nih antara pendidik dan juga peserta didik di praktiknya dan juga di budaya sekolahnya. Contohnya apa sih? Contohnya itu kedisiplinan. Jadi siswa itu kan penting tuh. Pentingnya datang tepat waktu dan juga mengikuti aturan melalui pengawasan nih. Kalau telat ya ada konsekuensi yang ada di sekolah. Kemudian kerjasama. Proyek kelompok itu adalah mengajarkan siswa kita nilai kerjasama, teman-teman. Komunikasi dan juga nanti bagaimana mereka berkompromi satu sama lain. Meskipun fokus utama adalah materi pelajaran, tapi itu juga nilai-nilai yang terselipkan nantinya bagaimana mereka berkomunikasi dan berkompromi dengan teman-teman yang ada dalam satu lingkungan kelompok itu. Kemudian penghormatan terhadap otoritas. Otoritas yang dimaksud ini otoritas guru ya, ataupun otoritas lembaga pendidikan. Interaksi dengan guru dan juga staf sekolah itu mengajarkan siswa untuk menghargai dan mematuhi pihak yang berwenang. Nah, kemudian norma sosial. Siswa belajar tentang cara berpakaian yang rapi, kemudian berbicara yang sopan, bertutur yang santun, dan berperilaku sesuai norma yang berlaku di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian sikap terhadap kompetisi. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa itu belajar bagaimana bersaing dengan sehat dan juga menghargai kemenangan dan kekalahan. Nah, itu nilai-nilai yang harus diterapkan tuh, nilai-nilai bagaimana bisa nilai-nilai sportivitas ini terbentuk. Nah, itu kan pasti hanya terjadi dalam kompetensi seperti di ekstrakurikuler, teman-teman. Kemudian pengembangan empati. Kegiatan yang melibatkan kerja sukarela atau layanan masyarakat mengajarkan siswa ini nilai kepedulian terhadap orang lain dan tanggung jawab sosial. Bisa juga dalam bentuk kita membantu orang yang terkena musibah yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita bantu. Itu juga bisa, teman-teman. Dan juga manajemen waktu. Nah, dengan mengatur jadwal pelajaran, tenggat waktu, deadline tugas, siswa itu belajar pentingnya manajemen waktu dan prioritas.
ini tentunya pasti akan terimplementasikan di dalam kehidupan sebenarnya, di dunia pekerjaan ataupun di dunia karirnya nanti. Nah, setelah itu kita juga harus tahu nih apa sih manfaat daripada hidden curriculum. Yaitu tentu saja pengembangan karakter, teman-teman. Hidden curriculum ini kan membantu siswa itu mengembangkan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan juga integritas. Nah, ini penting nih teman-teman untuk pertumbuhan pribadi dan juga profesional mereka untuk kehidupan di masa depannya. Jadi ini adalah apa ya? Project jangka panjang gitu, hidden curriculum ini. Kemudian keterampilan sosial, siswa belajar keterampilan sosial, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, kemudian bekerja sama, berempati, dan membantu mereka berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai konteks ya. Kemudian adaptasi terhadap lingkungan. Jadi melalui pengalaman di sekolah mereka, nanti siswa ini kan belajar menyesuaikan diri dengan norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Kan tentu saja nilai-nilai yang ada di sekolah, norma-norma yang dipakai di sekolah adalah norma yang sebenarnya diadopsi daripada norma-norma yang ada di masyarakat. Maka daripada itu, ketika siswa sudah terbiasa dengan norma-norma yang ada di sekolah, nantinya norma-norma masyarakat pun mereka sudah akan terbiasa. Jadi mereka tidak akan kaget lagi bagaimana cara mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka gitu. Kemudian pembangunan identitas. Hidden curriculum ini berkontribusi pada pembentukan identitas siswa, membantu mereka memahami diri mereka dalam komunitas ataupun dalam suatu masyarakat. Nah, mungkin itu saja ya mengenai pembelajaran kita hari ini. Saya harap teman-teman bisa dapat memahami materi-materi yang saya jelaskan tadi. Jika teman-teman masih kurang mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar ya, ataupun bisa mengulang-ulang daripada video ini, atau bisa juga hubungi saya melalui Instagram dan juga WhatsApp yang tertera. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih sekali teman-teman atas perhatian dan partisipasinya telah menonton video ini. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.